di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman cemilan yang enak banget. Dan ini juga resepnya udah lama banget, cuman baru aja saya bikin beberapa kali dan hasilnya itu enak banget. Jadi saya mau berbagi buat teman-teman. Nah, kali ini saya mau bagi yaitu pastel kari ayam ya. Jadi pastel isinya kari ayam. Nah, kulit pastelnya kali ini saya akan bikin 2 adonan kayak kita bikin mooncake layer itu ya. Nah, jadi kulitnya itu nanti jadinya tuh crispy banget, enak banget, dipadukan dengan isi ayam kari dan sayur-sayuran, itu jadi lebih enak lagi. Dan ini jadi favorit keluarga saya yang baru nih, makanan ini. Kalian juga harus coba ya. Nah, langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Yang pertama, kita akan bikin dulu bahan isiannya ya. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahannya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat isian dari pastel kari ayam ya. Nah, tentu saja saya akan pakai ayam. Ini ayam yang sudah saya cincang. Saya nggak giling ya, karena kalau giling itu terlalu halus. Jadi saya cincang aja. Ini lebih kurang sekitar 200 gram ayam yang sudah dicincang. Ini saya pakai daging paha. Buat kalian yang nggak suka paha, kalian bisa ganti dengan daging dada ya. Oke. Nah, kalau kalian mau pakai daging sapi boleh nggak? Boleh banget. Tapi daging sapinya saran saya itu dihaluskan karena daging sapi itu seratnya berbeda, jadi lebih susah untuk lunak ketimbang ayam. Jadi lebih baik pakai daging sapi yang sudah digiling gitu ya. Nah, di sini saya juga udah siapkan setengah buah bawang bombay, 5-6 siung bawang merah ya. Di sini juga ada sekitar 5 siung bawang putih. Lalu di sini ada ingredients yang lain yang saya pakai juga. Di sini ada 50 gram buncis. Ya, ada 50 gram buncis, ada sekitar 250 gram kentang. Ini kentang yang sudah saya rebus dan saya potong-potong. Lalu di sini juga ada 250 gram wortel yang sudah saya rebus dan saya potong-potong. Nah, untuk bumbunya di sini saya sudah ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 2 sendok makan bubuk kari. Ini saya pakai bubuk kari India. Kalian bisa pakai bubuk kari apa aja bebas. Lalu sekitar setengah sendok teh merica. Lalu di sini juga ada sekitar 1 sendok teh kaldu bubuk. Saya pakai kaldu bubuk ayam ya. Kalau kalian mau pakai vetsin boleh, atau kalian mau pakai bubuk jamur juga boleh. Itu bebas. Nah, bumbunya hanya ini aja untuk isiannya, gampang banget. Langsung aja kita buat isiannya ya. Nah, nanti setelah buat isiannya ini akan kita biarkan dulu suhu ruang. Baru kita bikin kulit pastrinya atau kulit pastelnya ya. Kita akan tumis si bumbunya atau isiannya. Kita kasih sedikit minyak. Nah, saya akan masukkan bawang bombaynya dulu ya. Bawang bombay kan agak susah untuk dimasak ya. Bawang bombay sama bawang merah saya masukkan aja. Nanti setelah harum baru masukkan bawang putihnya. Ya, karena bawang putih itu cepet banget matangnya, teman-teman, ketimbang bawang merah dan bawang bombay ya. Nah, kalau minyaknya dirasa kurang, kalian boleh tambahkan sedikit ya. Sudah mulai harum, masukkan bawang putihnya. Nah, kita aduk-aduk sampai bawang putihnya agak sedikit berubah warnanya, yang agak kecoklatan gitu ya, teman-teman. Pokoknya biar harus harum dulu. Ini saya potongnya agak gede-gede untuk bawang-bawangnya. Kalau kalian mau potong lebih kecil boleh banget, atau mau di chop pakai chopper gitu biar lebih halus lagi boleh ya. Tapi saya sukanya yang gede-gede aja. Ya, setelah harum masukin ayamnya. Karena wortel dan teman-temannya itu sudah direbus dulu, jadi udah matang. Kita perlu merebus ayamnya dulu. Nanti kita akan kasih sedikit air sedikit aja, supaya dia lebih set aja, nggak terlalu ini ya berantakan, nggak terlalu kering. Tapi nanti tetap kita asapin ya, teman-teman. Kita masukin semua ingredientsnya, si wortelnya, kentangnya, buncisnya masukin aja. Kita aduk bersama-sama. Semuanya kita aduk jadi satu. Nah, nanti dia akan mengeluarkan air ya, karena tadi kan kita rebus tuh si wortel dan teman-temannya ini kita rebus, jadi dia ada mengeluarkan air pasti ya. Nah, ini kita aduk aja
apinya gedein sedikit supaya lebih cepat masak matang gitu. Sedikit aja, lebih kurang mungkin sekitar 20-30 ml aja supaya bisa bikin nggak lengket juga daging-dagingnya, biar nggak lengket, biar mantep. Jangan lupa semua bumbunya dimasukin yang tadi saya bilang. Kalau bumbu karinya kurang banyak, kalian bisa tambahkan lagi ya, sesuai dengan selera kalian aja. Nah ini kan saya bikin pastelnya nggak pakai telur ya. Kalau kalian mau pakai telur, kalian bisa rebus telur, potong-potong, masukin waktu mau bikin pastelnya ya, isiannya gitu ya. Nah ini kayak gini, kita kecilin apinya. Ini udah selesai, langsung kita siapkan untuk isian dari si pastel. Nah teman-teman, untuk bahan kulit kita sudah punya dua bahan, yaitu bahan untuk adonan air dan adonan minyaknya ya, adonan lemak ya. Nah adonan air ini terdiri dari 500 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai segitiga. Lalu ada 95 gram mentega dan mentega putih. Lalu ada 95 gram margarin, 15 gram gula pasir, dan 1 sendok teh garam ya teman-teman. Ini untuk adonan airnya. Nah untuk airnya kita butuh 230 ml air ya. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan atau kita tambahin secukupnya dulu ya, sampai dia membentuk adonan. Nah lalu untuk bahan kulit lemaknya, ini kita cuma butuh sekitar 300 gram tepung terigu protein sedang ya, saya pakai segitiga biru. Lalu 80 gram mentega putih dan 80 gram margarin ya, gampang banget kan? Ini kita akan campurkan dulu bahan airnya ya. Ini isiannya juga udah jadi ya, seperti ini. Dibiarkan dulu suhu ruang. Nah ini bahan airnya, kita akan campur dulu bahan yang kering kayak gini nih teman-teman ya. Lalu kita campur bersama juga menteganya. Kita campurkan airnya perlahan-lahan. Nah teman-teman, ini sudah kita jadikan satu. Kita tutup dulu, kita biarkan 15 menit ya, sambil kita aduk adonan minyaknya ya. Adonan minyaknya tadi akan kita jadikan satu, membentuk adonan juga gitu ya. Nah seperti ini aja. Nah teman-teman, untuk adonan airnya kita akan bagi menjadi 30 gram per adonan. Dan untuk adonan kulitnya kita akan bagi menjadi 15 gram per adonan. Lalu adonan air ini adonan minyaknya kita bungkus di dalam adonan airnya. Sama caranya persis kayak waktu kita bikin pastry mooncake itu ya. Nah teman-teman, setelah kita bagi-bagi semua seperti ini, kita akan masukkan kulit minyaknya ke dalam kulit airnya ya. Jadi kita lakukan seperti ini, kita pipihkan bagian kulit airnya ya, lalu kita masukkan kulit minyaknya di dalamnya, lalu kita rapatkan seperti ini. Ini sama persis caranya seperti bikin pastry mooncake ya teman-teman. Nah ini seperti ini, kita rapatkan, lalu kita bulet-buletin lagi. Nah kita lakukan semua sampai habis. Nah setelah semuanya kita rapatkan seperti itu, kita ambil satu adonan, lalu kita pipihkan dulu. Ini akan kita lakukan 2 kali lipatan ya teman-teman. Nah ini lipatan yang pertama seperti ini. Nah setelah kita pipihkan seperti ini, kita gulung ya teman-teman. Gulungnya mau dari atas mau dari bawah boleh banget, terserah kalian. Nah kita gulung seperti ini aja, lalu kita tekan-tekan dikit bagian atasnya sini, nggak apa-apa ya. Nah lalu kita pipihkan lagi ya teman-teman. Nah ini pipihkannya agak sedikit perlahan-lahan supaya adonannya nggak jadi pecah dan hasil pastry mooncake-nya jadi nggak bagus ya. Jadi ini harus perlahan-lahan. Biasanya kalau saya itu dari atas ke bawah atau dari tengah ke bawah, dari tengah ke atas juga boleh, sampai rata aja ya.
nggak usah sampai panjang banget, yang penting dia agak pipih aja. Lalu kita lipat lagi yang kedua seperti ini teman-teman ya, kita gulung lagi ini yang kedua kali seperti ini. Nah jadinya kayak gini ya. Nah setelah lipatan kedua ini kita akan potong menjadi 2 bagian, dan jadi untuk satu buletan ini akan jadi 2 pastry ya, atau 2 pastel seperti itu ya teman-teman. Nah setelah ini tinggal kita pipihkan aja salah satu adonannya, lalu kita beri isiannya ya teman-teman. Nah ini kita pipihkan sampai dia agak sedikit tipis ya teman-teman, tapi jangan sampai tipis banget juga. Jadi kalian kira-kira aja, lebih kurang kayak 3-4 mili gitu boleh. Lalu kita beri isiannya ya teman-teman. Nah isiannya ini bebas banget ya, kalian mau berapa banyak, jangan terlalu sedikit juga, karena kalau isinya banyak itu akan jadi lebih enak gitu ya. Nah kalau aku kasih sekitar 1 sendok makan, lalu ini kita rekatkan ya seperti ini. Nah setelah direkatkan itu tinggal kita jepit-jepit seperti bentuk pastel ya. Nah untuk membuat lipatan bentuk pastel itu gampang banget, kita tinggal tekan bagian ujungnya, lalu kita lipat, ditarik sedikit, lalu dilipat lagi seperti ini, ditarik sedikit, dilipat lagi, ditekan, dilipat lagi, terus seperti itu sampai ketemu ujungnya yang satunya lagi ya. Gampang banget kan? Nah jadinya tuh seperti ini nih teman-teman. Nah ini kita sisihkan dulu dan kita lakukan pada adonan yang lain ya. Nah teman-teman, ini beberapa hasil yang sudah saya buat. Ini ada 3 biji yang udah saya buat tuh jadinya seperti ini. Nah ini kita lipat semua adonannya, lalu akan kita goreng ya. Nah teman-teman, ini udah jadi, udah kita bungkus semua, jadinya seperti ini ya bungkusannya teman-teman, cakep banget. Ini waktunya kita goreng ya. Nah buat kalian yang nggak mau dimakan semua hari ini, bisa simpan di kulkas, besok baru digoreng. Itu juga jadinya lebih enak, lebih garing ya. Jadi bebas kalian mau goreng langsung atau taruh di kulkas, tunggu besok digoreng lagi. Oke? Nah ini langsung kita goreng. Nah ini minyaknya udah panas ya, waktunya kita goreng ya teman-teman. Cara gorengnya gampang banget, apinya ini minyaknya dipanasin dulu, apinya api sedang aja, nggak usah kegede-gede banget ya. Lalu kita masukkan aja nih pastelnya ke dalam minyak panas tadi ya. Jadi apinya api kecil, sedang ke kecil gitu ya teman-teman. Nah itu jadinya tuh bakalan garing banget ya. Nah dibalik ya, jangan lupa. Ntar kalau udah mateng kita angkat dan kita sajikan ya. Nah teman-teman, ini udah saya goreng sebagian, tuh kalian lihat hasilnya cakep banget. Nah ini tuh saking crispy-nya, pas kalian makan itu langsung kayak krius-krius gitu ya. Nah ini udah ada yang saya potong, dalamnya isinya seperti ini nih teman-teman. Terus kulitnya itu crispy banget ya, tuh crispy banget ya. Ini saya namanya ini pastel pastry gitu ya, jadi enak banget, lembut, dalamnya juga kari banget. Di luarnya itu renyah sekali, tapi memang agak rompal-rompal begini ya. Jadi ini bukan pastel jadul yang sering saya bikin. Nah kalau pastel jadul itu enggak remahan seperti ini nih teman-teman. Nah ini itu versi lainnya, jadi modifikasi kulitnya pia atau kue bulan gitu, saya jadikan pastel. Nah hasilnya itu juga cakep banget ya, layernya juga kelihatan banget tuh ya. Nah rasanya juga enak banget, kalian harus cobain di rumah. Oke? Nah teman-teman, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Ini dia pastel ayam kari ala Dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa menjadi inspirasi untuk menu camilan keluarga kalian juga ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dadah!